teman-teman, perkenalkan saya Lutfia Dia Safira, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang jurusan Gizi dengan NIM P 1337431220069 dari kelas reguler B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang resum identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati dan hewani untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi pangan. Pada resum ini, saya mengutip dari jurnal milik Nur Ahmad Rudin, Naufal Gossi, Aditya Perdana, Ninda Nur Amalia, dan Suliati Rumah dengan judul Identifikasi Bakteri Patogen pada Olahan Daging Sapi Penyebab KLB Keracunan Pangan di Temanggung tahun 2018. Bakteri patogen merupakan penyebab penyakit yang sering berhubungan dengan bidang penyehatan makanan seperti diare, muntaber, tipes, dan infeksi saluran pencernaan yang disebabkan karena masih tingginya tingkat kontaminasi mikroorganisme pada makanan yang disajikan oleh berbagai penyelenggara makanan. Kontaminasi dapat berasal dari hewan produksi, itu dari peternakan atau penjamah makanan, dan melalui makanan yang berhubungan langsung dengan permukaan meja atau alat pengolahan makanan yang telah terkontaminasi selama proses produksi. Proses produksi makanan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi persiapan, pengolahan, dan penyajian makanan. Keterlibatan manusia dalam proses pengolahan makanan sangat besar, sehingga penerapan sanitasi perlu mendapat perhatian khusus karena manusia berpotensi menjadi salah satu mata rantai dari penyebaran penyakit, terutama yang disebabkan oleh mikroorganisme melalui makanan. Contoh bakteri patogen yang sering menjadi penyebab penyakit pada manusia adalah bakteri E. coli, bakteri Shigella, dan lain-lain. Analisis bakteri patogen penting untuk mengetahui jenis bakteri penyebab penyakit sehingga penyakit akibat bakteri patogen dapat ditangani dengan tepat. Selain itu, identifikasi bakteri patogen penting untuk melakukan antisipasi terhadap resiko dan penyebaran penyakit yang ditimbulkan bakteri patogen di masyarakat. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah BSC atau Biological Safety Cabinet, cawan Petri, garpu, sendok, pisau, tabung reaksi, inkubator, ose, jarum inokulum, panel NID, panel PID, vortex, nevelometer, PD Phoenix TM, gelas benda, pipet tetes, dan juga loop. Bahan yang digunakan yaitu sampel olahan daging sapi, baik rebus dan bumbu, BHI, Brain Heart Infusion, selenite broth, alkaline peptone, water, triptik soya agar, Salmonella Shigella, Psilos lysine deoxycholat, Eosin methylene blue, McConkey, Chromocol, mannitol salt agar, thiosulfat citrate, bil salt sucrose, ID broth, dan antiserum H7. Langkah kerja A. Preparasi dan inokulasi sampel pada medium bengkaya. Pertama, sampel daging sapi, rebus, dan bumbu dicacah hingga halus. Kemudian diinokulasikan ke medium bengkaya BHI, selenite broth, dan APW secara aseptik. Ketiga, sampel diinkubasi 24 jam pada 35 derajat Celcius. B. Inokulasi pada medium selektif. Pertama, sampel daging sapi diinokulasikan ke medium selektif yaitu TSA, SS, XLD, EMB, MC, CR, MSA, TCBS dengan strict plate method. Kedua, sampel dari BHI diinokulasikan ke TSA, EMB, MC, CR, dan MSA. Sampel dari selenite broth diinokulasikan ke medium SS dan XLD, sementara sampel dari APW diinokulasikan ke medium TCBS. 4. Sampel diinkubasi 24 jam selama 30 derajat Celcius. C. Inokulasi bakteri tersangka BHI. Pertama, koloni bakteri tersangka E. coli pada medium selektif CR, EMB, MC, Salmonella. Pada medium selektif SS, XLD, Staphylococcus. Pada medium MSA, Bacillus sp. Pada medium TSA dan Vibrio cholerae. Pada medium TSPS diinokulasikan ke BHI dengan cara diambil menggunakan ose untuk koloni berukuran besar dan digunakan jarum aseptik untuk koloni berukuran kecil secara aseptif pada BSC. 2. Sampel diinkubasi selama 24 jam pada 35 derajat Celcius. D. Uji penegasan pada medium selektif. Pertama, isolat bakteri pada
PHI diinokulasikan ke medium selektif dengan strict plate method. Kedua, isolat yang berasal dari MSA diinokulasikan pada MSA, isolat yang berasal dari TSA diinokulasikan pada TSA, isolat yang berasal dari TCBS diinokulasikan pada TCBS, dan isolat yang berasal dari CR, EMB, MC diinokulasikan pada MC. 3. Sampel diinkubasi 24 jam pada 35 derajat Celcius. Uji biokimia. Pertama, koloni bakteri tersangka sampel olahan daging sapi pada medium selektif MC, MSA, TSA, dan TCBS diambil menggunakan OSE secara aseptik dan dimasukkan ke ID broth, lalu divortex hingga homogen. Kedua, sampel di dalam ID broth diukur tingkat kekeruhan menggunakan nevelometer. Ketiga, setelah mendapatkan tingkat kekeruhan yang sesuai, sampel dituangkan ke panel NID bakteri gram negatif atau panel PID bakteri gram positif dan dimasukkan ke BD Phoenix TM untuk inkubasi sekaligus identifikasi jenis bakteri. 4. BD Phoenix TM mengidentifikasi jenis bakteri secara otomatis dan hasilnya ditampilkan pada layar. Hasil identifikasi yang diperoleh dicetak. F. Tes antisera Escherichia coli. Pertama, permukaan gelas benda digambari lingkaran. Kedua, antiserum H7 diteteskan ke dalam area lingkaran pada gelas benda. 3. Koloni bakteri E. coli diambil dengan OSE dan diratakan dengan antiserum H7. Gelas benda diputar agar koloni bakteri dan antiserum H7 tercampur hingga homogen. Hasil positif ditandai dengan adanya gumpalan seperti pasir. Y. Analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membaca jenis bakteri hasil pengujian biokimia setelah sampel olahan daging sapi dituangkan ke dalam panel NID bakteri gram negatif atau panel PID bakteri gram positif dan diinkubasi pada BD Phoenix TM serta melihat terbentuknya gumpalan seperti pasir pada tes antisera E. coli. Hasil dan pembahasan. Pertumbuhan koloni bakteri tersangka sampel daging sapi pada uji penegasan adalah E. coli positif pada daging bumbu dan negatif pada daging rebus. Lalu, uji biokimia untuk mengidentifikasi jenis bakteri pada sampel daging sapi menggunakan BD Phoenix TM. Sampel daging sapi rebus teridentifikasi mengandung bakteri Staphylococcus aureus, Bacillus thuringiensis, dan Staphylococcus gallinarum. Sementara pada daging sapi bumbu teridentifikasi mengandung bakteri E. coli dan Staphylococcus gallinarum. Tes antisera untuk mengetahui patogenitas E. coli pada sampel daging bumbu didapatkan hasil E. coli pada sampel tidak bersifat patogen. Lalu kontaminasi E. coli pada daging sapi bumbu kemungkinan terjadi saat proses pengolahan makanan, baik dari penjamah makanan, sumber air maupun lingkungan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan.